Naik ke sini masih ular. Nah, jadi perempuannya itu pas di dalam di sini. Gitu. Cantik. Ya cantik sih gitu. Pakai seksi. Hmm. Menurut pengalaman Akang tersendiri ini, kalau memang menikah sama bangsa kayak gitu, itu selayaknya kita berhubungan dengan istri atau dengan manusia atau bagaimana itu? Atau ular ya. Jadi di konten sebelumnya Kang Imron ini sudah pernah bercerita kepada kita, akan tapi dengan berhubungnya waktu yang hampir menjelang maghrib ya, di konten sebelumnya Kang Imron ini pernah bercerita katanya pernah didatangi yaitu salah satu sosok ular, yang dimana katanya ular tersebut itu berubah tiba-tiba menjadi sosok wanita cantik. Iya. Nah, itu boleh dijelaskan Kang seperti apa? Jadi sebetulnya ular itu ular apa sih? Apakah ular jadi-jadian atau memang ratu ular, ataukah memang perwujudan dari sosok ratu ular yang bisa disebut apa sih namanya? Nyi Blorong. Kalau di ini enggak ya gitu. Kalau dibilang perwujudan dari Nyi Blorong sih kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak gitu. Karena saya yakin kok di setiap daerah itu ada ya, ada gitu. Apalagi di sini kan tuh di bawah ada bagian lembah, terus ada sumber mata air. Biasanya sih kalau di sini dibilangnya apa? Onom ya, kalau di sini itu dibilangnya onom gitu kan. Ada yang bilang onom, terus ada juga yang bilang ngipri gitu kan, seperti itu. Berarti onom atau ono? Onom itu ada yang dibilang seperti itu ya, maaf ya itu. Kalau itu sih ya saya pernah itu pas kemarin kan pernah diceritain ya, itu kejadiannya pas penebangan kayu gitu kan, seperti itu. Dia pernah datang ke sini kan, dia pingin ngikut tinggal di sini, dan bahkan kesininya ya dia juga sempet pingin dinikahin sih, sempet gitu kan. Pengen dinikahin sama Kang Imron. Sempet dia juga gitu. Nah itu Kang, ceritanya dia itu bisa jadi pengen dinikahi sama Akang. Apakah dia minta langsung ke Akang? Kalau misalnya bahasa kitanya, Kang, nikahin saya dong, saya nggak punya rumah, atau seperti apa itu? Terus kan yang namanya bangsa kayak gitu ngajakin pasti ada iming-imingnya harta. Iya. Nah pada saat itu diperlihatkan nggak hartanya gitu? Kalau sampai diperlihatkan sih enggak ya gitu, emang sih. Jadi gini ya, nggak tahu sih kalau itu, terserah ya, kembali ke pola pandang masing-masing ya, pola pikirnya masing-masing. Tapi ini saya ceritakan yang saya alamin kan gitu. Walaupun ya kadang-kadang kan kita juga susah ya untuk menceritakannya, susah. Kadang-kadang orang anggap kita menghayal, kadang-kadang anggap kita lagi ngigo. Ya udahlah, terserah gitu orang mau bilang apa. Yang jelas karena saya yang ngalamin sendiri kok hal itu gitu. Jadi dia itu awalnya kan ngikut nginep karena tempatnya diganggu. Kesininya itu malam gitu, malam dia ngikut sini. Pas saya persilahkan dia masuk ke sini nih, ke kamar yang ini gitu. Itu sih kalau perasaan, kalau saya sampai nganterin kan ke sini sampai dilihat gitu. Pas di sini berubah. Jadi berarti pas Kang Imron nganterin dari sana, enggak, dari itu lewatnya jadi kayak tembus dinding gitu. Jadi dari pojok itu naik ke sini. tembus tembok berarti. Iya, kayak tembus bambu ya, tembus dinding gitu, tembus. Perwujudannya masih ular. Masih ular. Tapi tembus dinding. Naik ke sini masih ular. Nah, jadi perempuannya itu pas di dalam di sini. Gitu. Cantik. Ya cantik sih gitu. Pakai seksi. Enggak sih, kalau pakaiannya sih kayak dulu gitu. Gimana ya, kayak pakai baju kebaya itu kan kayak gitu. Kayak jadi kayak pakai kebaya Samping. Terus kayak gitu. Ya kalau bisa dibilang sih ya, kalau kita mau iniin
ya kayak ratu juga kan gitu, seperti itu bentuknya, seperti itu, rambutnya panjang segini. Ada mahkotanya itu. Enggak sih, enggak cuman pakai apa itu, pakai enggak mahkota kayak yang di ini, enggak. Sanggul mungkin ya. Iya kayak gitu. Tapi dia sempat ngobrol sama Akang nggak waktu itu? Iya dia cuman ngikut nginep, terus kesininya lagi dia datang. Cuman kalau datang ke sininya dia langsung memperlihatin sosok perempuan. Ya gitu katanya, karena dia udah ditolong, udah dikasih izin nginep, ya dia mau berterima kasih gitu, seperti itu. Dan kesininya malahan dia ya pingin dinikahin, terus juga dia ya menjanjikan lah Harta. ini walaupun ya kita nggak pernah lihat kok, nggak pernah lihat, dan kita nggak pernah turun ke sana, walaupun kita diajak turun ke sana kita nggak pernah turun. Kalau lokasinya sih areanya sebelah sana itu, dari sini ke sana. Kalau untuk sekarang itu ularnya masih ada di sini apa udah pindah kan? Kayaknya sih masih ada ya, karena ketika saya baik nyabit rumput ke bawah, Ya. gitu ya. Ya perasaan kita sering lah, perasaan kita sering. Cuman mulai sekarang itu dia nggak berani naik ke sini, gitu. Karena Merasa dipantau gitu. iya, karena ya sempat kita marahin juga kan, takutnya kan ganggu anak, ganggu istri ya, kayak gitu. Itu berarti pada saat berarti yang kedua kalinya, berarti yang ngajak nikah berarti kedua kali. Yang kedua kali, jadi kan dia nginep nih, Ya. terus berapa hari dia nginep di sini, terus kita anterin ke sana. Oh, diantar. Dianterin pulang gitu kan, sampai kita itu dulu nganterinnya itu malahan dibantu juga sama teman-teman dari Lembang gitu. Kebetulan ada teman-teman spiritual dari sana ngebantuin kita yang nganterin ke sana gitu. Maksudnya itu diantarinya apa diiringin saja, apa misalkan dibopong atau gimana? Gitu? Enggak, kita aja jalan aja, kita Ya, di jalan. depan gitu. Ya kalau menurut penglihatan saya dia jalan di depan kita Ular. gitu. Apa manusia pada saat dianterin? Kalau saat dianterin dia udah perempuan ya, berbentuk perempuan cantik. Kalau dianterin. Ini cantiknya secantik apa nih ya? Susah sih. Cantik dari artis Luna Maya atau bagaimana? Gimana ya? Kalau kita bandingin susah sih. Ya susah ya. Cantiknya Bahkan melebihi kecantikan manusia begitu. iya, Masya Allah. itu melebihi lah. Ya, yang saya penasaran gini Kang, mungkin kan dia bahasanya seperti ini ya. Kalau saya rawang gitu mungkin, Kang, ayo nikah, nanti saya kasih uang. Itu bahasanya seperti apa sih gitu? Yang lebih cocok? Ya gitu. Jadi dia bilang gini, kalau bahasa ininya ya. Bahasa Sunda aja nggak apa-apa. Orang yang intinya orang yang balas budi gitu. Gara-gara pernah pernah diizinan meeting di dia gitu. Jadi orang yang balas budi, kayak urang kieunya di pasihan harta itu ieu, asalkan anjeun daek ngawin ka kaula gitu. Terus jawaban Akang saat itu? Ya ditolak. Nah, maksudnya kan kalau mungkin kalau modelnya teman saya kan mungkin pasti kabitalin. Itu ya tadi. mungkin bahasanya ada nggak sedikit tertarik atau gimana, sempat Ya kalau perasaan sih ya manusiawi ya kita ada karena lihat ininya, tapi ya alhamdulillah karena kita sadar kok dia dan kita itu kan beda alam, ya beda alam. Terus juga kan ya kita manusia, ya berarti berjodohnya dengan manusia, bukan dengan makhluk-makhluk yang kayak gitu. Itu sempat ditanyain namanya nggak? Namanya namanya siapa, keturunannya siapa gitu kan, biasanya kayak gitu juga katanya punya keturunan gitu. Ada. Udah boleh disebutkan? Nggak boleh? Enggak sih. Oh jangan. Oh, takutnya tenang gitu ya. Takutnya gini ya, maaf ya. Takutnya gini kan. Dulu juga kan pernah tuh ada yang ngelamar ya. Sampai di sana nyimpen sesajen segala macam gitu. Kalau kita, maaf ya, kalau kita ungkapkan namanya, takut disambat gitu ya. Takutnya gitu. Maaf ya, bukan kita ini, karena ya ya dia juga meminta
ke saya itu untuk merahasiakan kalau soal nama ya. Berarti sampai saat ini Ngipri tersebut masih ada. Masih Cuman ya udah akur gitu ya. dan dia juga udah gak berani naik ke sini gitu. Karena ya udah kita batasin gitu. Jadi jangan naiklah ke sini apalagi kalau tujuannya buat mengganggu gitu. Ya gitu sih kalau saya pengalamannya intinya ya kita hidup di alam kayak gini berarti ya kita harus tahu kok batasan mereka, batasan kita, kesana aja kok. Ini ceritanya menarik ya. Biasanya kan orang mendatangi pesugihan, tapi ini justru sebaliknya, pesugihan datang ke orangnya. Nah itu yang membedakan. Nah tapi yang menjadi pertanyaan, kalau melakukan pesugihan atau menerima lamaran dari siluman ular cantik tersebut, nantinya diperlukan tumbal nggak seperti pesugihan-pesugihan di tempat lain? Enggak sih, enggak ya. Katanya gini ya, kalau yang Misal gitu ya. kalau ini ya. Jadi kalau dianya yang mau, gitu. Kita nggak usah nggak ada syarat gitu ya. Kalau dianya yang mau. Cuman paling ya itu ketika kita nggak bisa nahan gitu. Terus kita berhubungan gitu ya. berhubungan punya keturunan, kalau perempuan kayaknya ya punya keturunan di sana ya kita kemungkinan itu paling umur ya. Gitu paling umur karena kita harus bertanggung jawab untuk merawat anak yang di sana. Seperti itu sih. Karma tadi ya berarti. Berarti setengah hidup di dunia, setengah lagi hidup di alam gaib mengurus anak dari siluman ular cantik di sini. Kalau kita punya anak, punya keturunan, makanya ya bagusnya ya kita kalau mau pun nikah gitu ya, kita harus tahan nafsu ya, gitu bagusnya. Jadi jangan sampai kita ini. Jadi, tapi kalau bawaannya seksi kayak gitu ya mungkin tahan. Ya kalau lagi kecantikannya melebihi manusia biasa. Ya gitu mungkin kalau untuk saya menyarankan kalau untuk dinikahi mungkin pakai KB gitu. jadi KB terlebih dahulu mungkin kan. Iya. Ya kalau istri saya sih bisa ya kayaknya. Cuman kalau yang kayak gitu sih nggak tahu ya. Enggak, menurut pengalaman Akang tersendiri ini kalau memang menikah sama bangsa kayak gitu itu selayaknya kita berhubungan dengan istri atau dengan manusia atau bagaimana itu? Atau cuman hanya berhalusinasi atau bagaimana? Ya kalau saya sih nggak pernah ya karena saya nggak pernah nikahin gitu ya. Jadi kalau soal itu saya juga nggak bisa nerangin ya karena saya nggak pernah nikahin gitu. Ya kayak ketemu kayak gini kan orang lain bilang wah itu mah halusinasi kan, lah itu mah hayalan, lah itu mah kayak gitu kan, seperti itu ya. Kayaknya kalau kita nikah juga ya orang bilang pasti wah itu mah kayak halusinasi kayaknya gitu. Karena anggapan orang itu seperti itu kan. Walaupun ya kita yang menjalanin kayaknya ya kita kayak nikah resmi aja, kayak nikah sama istri gitu kan, seperti itu. Nah Kang, yang jadi pertanyaan gini Kang, itu kan datang ke Akang kan berwujud manusia ya. Nah Akang pernah bersentuhan fisik gak, misalkan salaman atau ya intinya bersentuhan badan gitu? Enggak sih, enggak pernah. Nah, itu kalau yang Akang lihat tuh kalau misalkan disentuh itu keras nggak, maksudnya apakah misalkan tembus atau enggak gitu? Enggak sih, enggak pernah. Karena kita ngobrol juga ada jarak gitu. Jadi kayak dari sini ke sana ke istri gitu. Jadi kita enggak pernah dekat ngobrol. Tapi juga. Kalau yang saya bayangkan yang kalau di film-film tuh konon sih yang nikah sama Ipri itu ada yang masuk ke raga istri. Jadi kalau berhubungannya tetap sama istri. Cuman jadi kayak berhubungan sama dua jiwa gitu. Apakah benar atau seperti apa? Nggak tahu sih. Juga, ya? Nggak tahu ya. Karena belum pernah. Kata saya juga kalau pernah nyoba sih kayaknya bisa nerangin gitu ya. Ya. Karena kita belum pernah nyoba gitu dan nggak mau nyoba ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa nerangin kalau ke arah sana gitu. Kalau
ke ya arah berhubungannya sih kita nggak bisa ngobrol ya, nggak bisa ini karena nggak pernah nyobain sih, nggak tahu. Ini Kang, yang sesuai dengan penglihatan Akang aja, di dunia perfilman sering diceritakan kalau hantu atau jin itu tidak napak bumi. Dari yang dilihat sama Akang, siluman ratu cantik ular ya, siluman ular cantik lah gitu ya. Yang disuruh Itu di napak kampung, ya. ular atau tidak gitu Kang? Jadi sih nyentuh sih, Oh, nyentuh. kalau saya lihat itu nyentuh gitu, cuman nggak seperti manusia ya. Jadi ibarat kata walaupun ada rumput, rumputnya itu masih Berdiri. utuh gitu, nyentuh sih kalau saya lihat itu. Oh, jadi kayak bayangan barangkali, tapi Iya, lebih nyata gitu ya. Gitu. Waduh, kalau Emang yang lucu di perbincangan kita, jadi ular disuruh KB. Ya, Disuruh pakai ngondek. Dan mungkin teman-teman semua ambil sisi positifnya saja. Dan mungkin obrolan kita nanyanya itu obrolan yang polos ya. Jadi kita itu mewakili apa yang ada di benak teman-teman yang lihat video kita. Iya. Adapun yang masuk akal ya itu hanya pembelajaran saja. Yang tidak masuk akal anggap saja ini sebagai hiburan pelajaran saja. Nah. Bahwasanya makhluk-makhluk seperti itu, seperti hal-hal gaib itu emang benar ya Pak ya ada. Ada. Gitu. Jadi tapi bukan untuk dijadikan teman hidup. Gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Akang, biasanya mantep gitu kata-kata. Ya kalau dari saya gini aja ya. Ya kita kan walaupun kita ketemu makhluk yang kayak gimana ya, yang kayak saya alamin, kita ketemu sama sosok siluman ular. Ya sebenarnya kita cukup tahu aja gitu, cukup tahu lah, walaupun dia ngajak gimana ya kita nyadar diri aja kita ini manusia gitu. Jangan sampai kita terjerumus ya ke alamnya, terjerumus dengan rayuannya, kan seperti itu. Terus di sini juga ya saya ibarat kata ya kita harus tahu gitu batasan kita. Oh, kita sampai sini, ada makhluk ini di sini kan seperti itu. Jadi sebenarnya ke sana aja. Toh benar-benar kita itu hidup berdampingan dengan makhluk yang lain gitu. Dan kita tetap menghargai mereka semua gitu ya. Kenapa kita harus menghargai? Kalau prinsip saya ya karena mereka juga sama lah. Makhluknya Gusti Allah, sama diciptakan sama Gusti Allah gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita saling menghargai gitu ya. Ya kita nggak bakalan ada ini kan, nggak bakalan ada gangguan kan seperti itu. Kalau saya sih prinsipnya ke sana gitu. Iya. Terima kasih ya Kang Imron atas petuahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang kita perbincangkan. Insya Allah kalau misalkan kita mencintai alam, maka alam pun akan mencintai kita. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Kami tutup perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.